Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan, salam dan bahagia. Izinkan saya Wara dari SPDGR Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen untuk memaparkan 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu Istihara MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 9 dan Ibu Tri Nurhayati SPD selaku pengajar praktik kelas B2 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Berikut adalah wawancara pertama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Alian, Bapak Basikun SPD MM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Wara dari SPDGR Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen untuk memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Alian, Bapak Basikun SPD MM. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak. Bapak, untuk kali ini, kesempatan ini akan ada 8 pertanyaan yang saya berikan ke Bapak. Apakah Bapak siap? Insyaallah siap. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kalau di sekolah memang cukup banyak kasus yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk kebaikan peserta didik. Itu yang sering muncul khususnya di kurikulum Merdeka sekarang adalah dilema etika, karena di saat satu siswa mengalami satu permasalahan itu akan berkaitan dengan nilai-nilai ataupun persyaratan-persyaratan di sisi yang lain, sehingga dalam pengambilan keputusan kita memang harus cermat untuk memilah, mengidentifikasi, kemudian pengambilan keputusan yang sekiranya nanti akan berdampak positif bagi anak kita, baik selama menyelesaikan di sekolah maupun nanti masuk ke dunia kerja. Baik Bapak, berarti ketika mengidentifikasi kasus-kasus banyak ditemukan dilema etika untuk di strata atau di ruang lingkup SMK Negeri 1 Alian seperti itu Pak. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita di sekolah sudah punya tim yang tim itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian wakil bidang kesiswaan, dari perwakilan VK dan perwakilan guru serta dari tata usaha juga kita libatkan. Nah, dalam pelaksanaan tugas kita membentuk SOP, standar operasional prosedur, dan itu selalu kita kedepankan sehingga proses di dalam mengidentifikasi permasalahan juga melibatkan berbagai unsur termasuk dari unsur komite sekolah juga selalu kita libatkan. Nah, dari situ kita selalu akan mengidentifikasi akar permasalahan yang biasa dilakukan atau dialami oleh peserta didik. Kemudian kita kaitkan juga dengan tuntutan persyaratan-persyaratan yang lainnya, yang lulusan SMK ini muara akhirnya adalah masuk ke dunia kerja, berwirausaha maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga
berbagai nilai, berbagai persyaratan selalu akan kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Ya. Baik Bapak, berarti untuk menjalankan pengambilan keputusan ini pastinya melibatkan berbagai pihak ya Pak. Iya. Tadi sudah ada timnya, kemudian pembuatan SOP, kemudian ada juga melibatkan komite sekolah seperti itu, kemudian juga mengidentifikasi dari nilai-nilai apakah ada pelanggaran sampai pastinya mengevaluasi dan merefleksikan pengambilan keputusan tersebut ya Pak. Apakah berkaitan dengan nantinya tuntutan lulusan SMK seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, jadi kalau ada satu kasus atau permasalahan di siswa, kita selalu mengklarifikasi dengan peserta didik, kemudian dengan orang tua peserta didik. Kalau itu kasusnya terjadi di sekolah ya dengan peserta didik yang lain juga melibatkan orang tuanya, termasuk wali kelas, kemudian guru mata pelajaran dan sebagainya. Nah, jika kasus itu terjadi di luar sekolah, contohnya di saat melaksanakan praktek kerja, industri atau PKL, ataupun dalam pelaksanaan perkemahan yang dilaksanakan di luar sekolah, maka kita juga mengidentifikasi personil-personil yang memungkinkan mengetahui permasalahan itu, sehingga kita akan melibatkan mereka di dalam proses mengidentifikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Nah, karena tidak jarang juga atau tidak sedikit juga di saat kejadian itu para sekolah ataupun wakil bidang siswaan tidak menyaksikan secara langsung. Nah, sehingga ini perlu ada data, perlu ada informasi yang dari sumbernya. Nah, ini proses prosedur mengklarifikasinya seperti itu. Nah, kemudian dari informasi yang masuk kita rumuskan, kita diskusikan, kemudian diambillah satu keputusan, sehingga yang kita ambil harapan kita adalah sekecil mungkin merugikan pihak-pihak yang terkena dari keputusan itu, baik siswa maupun orang tua atau peserta didik yang lain yang terlibat ataupun masyarakat yang misalkan kayak kegiatan permasalahan itu terjadi di luar sekolah. Jadi proses memang cukup panjang dari identifikasi awal, pendalaman, kemudian sampai dengan proses pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan tersebut juga direfleksi oleh Bapak, Pak? Iya, jadi selalu keputusan akan ditetapkan pun kita selalu refleksi, review, kemudian kita tadi kaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya yang nanti akan berimbas pada hasil keputusan itu kalau itu diambil, sehingga refleksi sangat penting ya untuk bisa mengambil keputusan yang betul-betul sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan menerima hasil keputusan itu juga berkeadilan. Berarti tadi untuk langkah atau prosedurnya pastinya Bapak akan melakukan klarifikasi dulu untuk melihat untuk nilai-nilai pelanggaran yang telah dilakukan, kemudian di akhir Bapak akan melaksanakan pengambilan keputusan dan refleksi pastinya sebelum pengambilan keputusan untuk mereview apakah keputusannya sudah tepat atau belum. Seperti itu ya Pak? Iya. Kemudian pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, jadi yang kita anggap efektif ya manakala kita sudah bisa menemukan informasi yang sesungguhnya. Bahkan terkadang kita di forum formal itu tidak menemukan, tetapi kita dengan wawancara individu langsung dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran misalkan atau satu kasus, kemudian dengan orang tua secara individual, ini juga hal-hal yang penting, yang efektif. Biasanya kita langsung tahu dari hati yang sesungguhnya ya, karena di saat formal biasanya mereka tidak mengakui, tapi di saat individu ini justru mereka akan bisa mencurahkan apa yang dialaminya. Nah, sehingga
forum penting ini untuk dalam rangka pengambilan keputusan bersama, namun juga ketemu individu ini juga bagian yang bisa membantu efektivitas dari proses pengambilan keputusan. Baik Pak, berarti untuk hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah seperti forum yang dilakukan, kemudian juga penting juga yaitu bertemu dengan individu yang bersangkutan atau orang tua dari individu yang bersangkutan, seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya, jadi tantangan kita tidak ingin untuk anak yang berbuat kasus itu akan terputus atau tertutup masa depannya. Nah, sehingga selalu yang kita pikirkan adalah kita memutuskan sesuatu, memang kalaupun dia melakukan kesalahan tapi juga tidak menutup masa depan. Artinya kita memberikan jalan, membukakan jalan, membukakan wawasan supaya mereka jelas tidak mengulangi lagi. Namun keputusan itu nanti berimbas kepada mereka akan bisa menjadi yang lebih baik. Jadi kalau melakukan sesuatu yang salah tidak kita tegur itu pun salah. Tetapi kalau sekali melakukan kesalahan kemudian kita tutup masa depannya, itu juga kita tidak memberikan solusi. Nah, sehingga inilah dilema yang harus kita ambil. Satu sisi kita menegakkan norma atau aturan atau peraturan, tetapi yang lain kita menyelamatkan mereka masa depannya. Nah, ini yang saya kira PR yang sangat besar, yang sangat berat bagi sekolah di saat kita ingin menegakkan satu kebaikan, tetapi juga ada ekses atau efek negatif yang mungkin akan dialami oleh siswa. Ini yang harus sekecil mungkin itu bisa terjadi ya. Artinya bijak itu juga menjadi bagian yang harus dikedepankan di dalam menangani permasalahan yang berdilematika etika. Berarti tantangannya salah satunya yaitu karena aturan dan menyelamatkan masa depan ini menjadi gap, jadi perlu perhatikan juga efek negatif yang nantinya akan muncul, jadi harus diminimalisir dan mendapatkan keputusan yang bijak seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, jadi permasalahan itu tidak selamanya sederhana. Ada yang sederhana, ada yang sedang, dan ada yang berat atau kompleks ya. Sehingga masing-masing perlu penanganan yang berbeda. Nah, tentunya kalau kita mendapatkan satu kasus permasalahan, ya kita akan memutuskan bersama tim kasusnya akan bisa selesai dalam waktu berapa lama. Tapi yang jelas memang harus ditetapkan schedule penyelesaiannya. Nah, kalau yang dana ringan ya bisa 1-2 pertemuan bisa selesai. Tapi kalau yang menengah mungkin 1 minggu, dan bisa juga ada kasus yang 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan belum diselesaikan karena memang permasalahannya utamanya biasanya yang terjadi di luar sekolah itu yang kadang bisa kompleks gitu, sehingga masing-masing jadwal tidak mesti harus sama. Nah, kalau semuanya harus disamakan nanti tadi efeknya bisa pengambilan keputusan yang tidak mencapai sasaran yang pas atau yang tepat. Nah, sehingga memang penting untuk dibuatkan schedule ataupun jadwal penyelesaian yang itu disepakati oleh tim yang menangani masalah. Berarti Pak, untuk schedule-nya pasti ada, kemudian tadi tergantung dari permasalahannya, apakah nanti permasalahannya termasuk sederhana sampai kompleks dari 1 sampai 2 kali pertemuan, maksimalnya 1 bulan seperti itu ya Pak. Dan untuk yang kompleks biasanya di luar sekolah, jadi perlu penanganan yang lebih tepat lagi dan dibahas dengan timnya seperti itu, dan agar keputusannya tepat atau pas seperti itu ya Pak.
Kemudian pertanyaan ke-7 Pak, adakah seseorang atau Pak apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, jadi faktor yang mempermudah ya manakala ada kejujuran dari personil yang melakukan permasalahan, kemudian pihak orang tua misalkan juga terbuka gitu ya. Nah, kemudian komitmen dari tim untuk menyelesaikan permasalahan itu juga menjadi bagian yang penting. Nah, kemudian tadi kompleksitas permasalahan itu juga mempengaruhi. Nah, dari semua itu memang perlu teamwork yang solid ya, teamwork yang solid dari sekolah, kemudian pandai dan cepat untuk menelisik permasalahan. Nah, kemudian pengalaman itu juga berbicara. Nah, sehingga teman-teman yang sudah terlibat dalam waktu yang cukup lama dan punya kapasitas untuk menelisik permasalahan itu akan membantu percepatan pengambilan keputusan dan pengalaman kepala sekolah pimpinan itu juga berpengaruh karena jam terbang ya, itu juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan yang diharapkan. Berarti pastinya ada orang-orang atau kita sendiri adalah tim atau teamwork yang solid seperti ini Pak, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai dilema etika. Kemudian faktor yang lainnya untuk mempermudah adalah salah satunya kejujuran dari yang bersangkutan milik kasus, orang tuanya, kemudian komitmen untuk penyelesaiannya, kompleksitas permasalahan juga mempengaruhi semakin mudah atau sulitnya menyelesaikan. Kemudian pastinya yang terakhir adalah pengalaman dari pimpinan seperti ini Pak. Dan pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika? Ya, jadi kita sudah cukup banyak menangani permasalahan yang itu tentunya kalau kita ambil misalkan ada satu anak bermasalah lalu begitu kita menggunakan poin ya, yang dulu pernah dilaksanakan di kurikulum yang sebelumnya, itu bisa saja anak justru jadi tambah rusak, tidak menjadi baik. Karena satu contoh misalkan anak melakukan kesalahan kemudian dikeluarkan dari sekolah, dia bergabung dengan kelompok yang negatif, dia akan menjadi lebih jahat kan gitu. Nah, kalau pengalaman kita jadi anak yang berbuat kesalahan sekalipun, manakala kita sudah tunjukkan ini salah, kemudian Anda bisa menjadi orang baik manakala melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu sudah banyak pengalaman, justru hasilnya adalah dia akan menjadi anak yang berhasil, baik berhasil dalam akademik di sekolah maupun berhasil nanti pada saat sudah lulus, sehingga mereka akan mengambil suatu permasalahan yang kesalahan yang terjadi menjadi cambuk untuk tidak akan melakukan dan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Itu yang sering terjadi. Jadi maka kita di sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan, menetapkan sesuatu, tidak boleh tadi memutus atau menutup karir masa depan yang bisa masih gemilang ya, walaupun melakukan kesalahan. Jadi kesalahan sebetulnya bisa ditutup nanti dengan bahasanya bertaubat, kemudian tidak mengulangi kesalahan lagi, ubah menjadi kebiasaan yang positif. Berarti pembelajaran yang didapat yakni dengan kita memberikan kesempatan kepada anak itu menjadi suatu keputusan yang bijak dan berimbas baik pada anak, terutama pada masa depan anak seperti itu Pak. Terima kasih Pak untuk kesempatan dan kerjasamanya. Sekian untuk tugas demonstrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah wawancara kedua dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seliling, Bapak Murodi, SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini
Saya, Farida dari SPDGR, akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seliling, Bapak Firly. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pembimbing. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Ibu keadaannya? Ya, alhamdulillah baik. Bapak, nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya berikan. Apa Bapak siap? Siap. Kalau bisa menjawab atau mungkin paling tidak bisa memberikan solusi. Pertanyaan pertama Bapak, Silakan. selama ini bagaimana Bapak dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau gugatan moral? Ini yang saya identifikasi di sekolah saya biasanya diawali, terutama ini saya ambilkan untuk identifikasi siswa karena di sini saya menjumpai juga. Biasanya dilalui dengan siswa yang bodong, katakanlah bodong. Bodong di sini, saya katakan bodong di sini karena sudah berkali-kali menjadi peringatan atau sudah diingatkan atau mungkin sudah di home visit, tapi dia tetap tidak mengalami perubahan di sekolah atau mungkin di lingkungannya. Mungkin juga sudah bertemu dan orang tua diingatkan dari cara yang paling sederhana, yang mungkin istilahnya ke siswanya dulu, langsung 1 kali 2 kali mungkin kunjungan rumah, bertemu dengan orang tuanya, dan mungkin yang akhirnya juga nanti jadi dilema terutama di semester 1 dan semester 2, terutama bagi siswa-siswa yang jenjang akhir di sekolah, yaitu yang kelas 6, kalau biasa saya ya kelas 3, katakan seperti itu. Ini jadi dilema di sekolah bagi rekan guru, bagi kepala sekolah maupun bagi orang tua. Itu contoh real. Jadi cara identifikasinya salah satunya adalah untuk kasus siswa tidak masuk tanpa izin tersebut Bapak. Tadi Iya. menghubungi siswa yang bersangkutan, kemudian menentukan visit, kemudian berkaitan dengan BK, dan terakhir keputusan akan dihubungi dengan itu Iya. Bapak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti itu Pak. Ya, saya contohkan yang sudah terjadi di sini seperti tahun yang lalu, yaitu mungkin 1 semester awal sudah terdeteksi anak-anak yang seperti itu, sehingga sudah menjadi bahan musyawarah antara guru, wali siswa, bukan wali siswa tapi komite sekolah dengan kepala sekolah, sehingga paling tidak dia harus mengikuti pembelajaran baik yang di semester 2 maupun semester 1 untuk aktif kembali, terutama peran orang tua di rumah, karena ada sebagian peran orang tua di rumah tidak sesuai dengan apa yang diucapkan setelah home visit dengan keadaan anak yang sebenarnya sudah datangi ke sana ya supaya anaknya berangkat sekolah, tetapi tidak sesuai perintahnya, tetap anak malas untuk sekolah, sehingga mungkin akan lebih mempermudah dia mencapai keinginan yang disesuaikan dengan karakter mereka. Karena ini anak-anak yang seperti ini, kalau nggak salah tahun kemarin ada 2, itu dengan cara otomatis kekeluargaan pihak sekolah dengan pihak orang tua, sehingga terjalin seperti itu tetap
jadi mau masuk, mau mengikuti ujian sekolah. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya adalah berdasarkan pengambilan keputusan di sekolah Bapak selalu mengutamakan koordinasi dengan seluruh pihak berkepentingan. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentu mungkin SOP atau ketentuan biasanya di kita tertib sekolah sebetulnya sudah ada dan menyangkut keseluruhan. Tapi untuk menghadapi anak-anak seperti ini otomatis diberi juga di sana kalau nggak salah buku kunjungan rumah dan ada istilahnya catatan tertentu. Ini sudah tidak masuk ke kedisiplinan dan bertanggung jawabnya apa akan melaksanakan mengiyakan. Jadi itu sabar mengiyakan ini. Ya, prosedur ini karena pakai catatan-catatan dan catatan ini biasanya dari sebelum saya otomatis dari guru kelas yang melaporkan dan tindakan saya biasanya suruh ke rumahnya. Itu salah satu solusi yang saya dapati di sini kondisinya seperti itu. Dan ada juga dilapori di sini. Yang lain monggo. Jadi langkah-langkahnya pastinya harus diberikan sesuai SOP, kemudian berakhir dengan komitmen yang harus dipantau dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Ya Pak. Pertanyaan keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus pidana etika? Jadi efektif menyelesaikan seperti itu. Hal apa saja? Efektifnya otomatis kalau ada kesepakatan orang tua dengan sekolah, kepala sekolah seperti yang tadi saya ucapkan, orang tuanya merasa ya bukan malu tapi penting untuk sekolah menyekolahkan anaknya juga merasa ingin punya pendidikan, punya tamatan, seperti itu. Berarti intinya adalah membangun kerjasama dengan orang tua wali murid. Kemudian Pak, apakah permasalahannya itu diklasifikasikan juga atau bagaimana atau semua permasalahan diselesaikan dengan cara yang sama? Ya tidak. Otomatis itu kan yang sudah terlalu mengambil keputusan yang sudah terlalu bagi anak-anak yang plus apa itu kurang tahu. Plus kurang disiplin atau plus disiplin ya. Kalau yang sudah biasa normal-normal saja paling-paling pemberitahuan dari orang tua lewat grup sekolah atau grup kelas. Jadi yang betul yang dianggap efektif tadi adalah kerjasama dengan orang tua. Mengklasifikasikan permasalahan seperti itu ya Pak. Pertanyaan kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Tantangannya biasanya kalau orang tuanya membela anaknya cara begini ya anakku sergap kok padahal tidak ya konangannya atau ketahuannya itu di absen dan pada waktu penerimaan kok dimungkinkan ada juga dari rumah bawa tas sekolah tapi tidak sampai lain jadi di rumah sehingga merasa orang tuanya salah. Jadi hal-hal yang jadi tantangan salah satunya adalah karena orang tua yang membela anak jadi melaporkan di sekolah begitu ya Pak. Kemudian juga komitmen yang harus dijalankan. Ya seperti itu. Pertanyaan keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana tadi, pidana etika tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tadi berkaitan dengan klasifikasi masalah yang ringan sampai berat seperti apa Pak? Kalau yang ringan otomatis kan di guru sudah musyawarah dan guru kelas di masing-masing kelas otomatis kan terselesaikan. Oh ini anak lulusan atau tidak mau masuk. Oh ini anak sering jajan atau tidak masuk karena tidak diberi uang jajan. Itu harus diklarifikasi, itu kan termasuk ringan. Itu harus diklarifikasikan dan dikomunikasikan ke orang tuanya.
tidak harus disangoni jajan dengan uang, tapi bisa saja dari sekolahan menganjurkan untuk bawa makanan dari rumah dan minuman dari rumah. Itu salah satunya. Yang kedua, dimungkinkan dengan adanya tadi apa Bu, yang terkait dengan ini jadwalnya otomatis itu kan cepat selesai kalau ringan. Nah kalau yang sudah lama ini otomatis kan sudah terprogram di MTC. Perkembangannya seperti apa? Suruh masuk. Oh ya, ini karena kamu terbesar di sini dan hampir ibaratnya hampir ujian, silakan untuk mengikuti ujian praktek dan ujian tertulis. Jadi otomatis terprogramnya itu dari jadwal-jadwal dia di fisik tersebut dengan rangkaian mungkin saya gunakan mungkin sebulan sekali, terus seperti apa dipantau sampai akhir menjelang ujian. Sehingga secara tidak langsung kan itu seolah-olah walaupun tidak tertulis tapi sudah dilaksanakan program berkala atau berjenjang untuk menyelesaikan masalah biar nasib anak tersebut terselesaikan, tidak jadi beban sekolah. Ya, silakan itu salah satunya. Tadi pasti ada jadwal berkala untuk yang ringan itu bisa langsung disampaikan oleh wali kelas via WA seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian yang berat itu nanti akan disampaikan dengan pantauan 1 bulan sekali fisik kemudian dipantau seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam keputusan dalam kasus pidana tadi? Yang mempermudah adalah salah satunya peran serta dan kejelasan orang tua siswa tersebut. Tanpa ada kejelasan orang tua, ini akan sulit. Sebab kejelasan orang tua di sini sudah mengakui dia, nah ini akan lebih cepat menyelesaikan masalah. Monggo. Berarti tadi untuk orang atau faktor yang dapat mempermudah adalah utamanya peran serta orang tua atau kooperatifnya orang tua untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus pidana etika tersebut, Pak. Ya ditambah lagi dengan gurunya, simpatik apa empatiknya seperti apa terhadap siswa. Karena ada juga guru yang ditakuti sama siswanya. Berarti faktor yang mempermudah itu adalah peran serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang baik guru atau wali kelas, kemudian pastinya orang tua seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan bidang etika? Biasanya anak-anak yang seperti ini setelah lulus malah justru berapa? Merasa diuntungkan salah satunya. Merasa setelah besar merantau, dia merasa malah sering halo Pak Guru, halo Bu Guru, seperti itu, lebih menyapa, lebih akrab lagi dengan gurunya, terutama di pendidikan dasar seperti itu. Karena dia mungkin merasa tertolong dengan perasaan dia setelah tahu dan merasa diuntungkan, dia merasa mungkin ada belas kasihan, oh iya saya seperti ini, iya guru saya itu Pak Guru saya. Ya monggo. Ya, berarti untuk pengambilan atau pembelajaran yang seperti itu pengalaman Bapak adalah pengambilan keputusan yang bijak, kemudian menguntungkan peserta didik seperti itu, Bapak merasa tertolong, kemudian anak ini menjadi siswa yang lebih berpribadi baik seperti itu, Bapak ramah ketika ini seperti itu. Kemudian pertanyaan saya, apakah setelah pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan tersebut dibuat, Bapak biasanya melakukan refleksi? Untuk refleksinya biasanya hanya dalam rapat sekolah. Tuh contohnya ini silakan. Makanya umpamanya ada yang keren tapi ditakuti, makanya mari kita mawas. Jadi adalah untuk pembelajarannya tadi berkaitan dengan bagaimana imbas pada peserta didik yang masih akan kita Pak. Kemudian juga akan dilaksanakan refleksi di rapat sekolah agar guru-guru yang lain juga mengikuti. Salah satu contohnya itu. Terima kasih seperti itu informasinya. Terima kasih Pak.
Ini kalau makan kerjasamanya ya Pak. Ya, dan Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi wawancara yang telah dilaksanakan. Pertanyaan pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul di wawancara yakni, menurut saya, pengambilan keputusan oleh kepala sekolah telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara runtut dan ada langkah yang tidak dilakukan. Contohnya, hanya langkah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dan langkah lihat lagi keputusan dan refleksikan saja. Kemudian tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari hasil wawancara. Kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan, melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan kolaborasi aktif dengan seluruh pihak kepentingan dan yang terlibat dalam masalah. Perbedaan, kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan basis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan tepat. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah pertama, yakni kepala sekolah SMK Negeri 1 Alian. Ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depannya para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika akan melakukan langkah pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan dengan lebih lengkap. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak-pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan. Keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan dan menawarkan cara menganalisis kasus dengan benar terkait paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan, salam dan bahagia.